Okay, welcome back to our channel. This is Megan Podcast di segmen Z Talks Talks. bersama Jose, Cincin Foyen, dan Jose sudah ditemani oleh my bestie, Girvan, halo. our bestie, Nelly, halo. and our bestie. Anggia, hai. Dengan topik hari ini yaitu Be My Bestie. Oke guys, selamat datang kembali. Kita hari ini sedikit ngegibahin, enggak ya? Kita akan bahas tentang bestie dan circle. Kan waktu kita udah pernah bahas sih, tapi hari ini kita akan mempertajam topik ini karena sebagian dari kita itu ada yang lagi galau-galau. Kenapa ya aku nggak punya bestie? Kenapa ya aku nggak punya circle? Tapi yang punya bestie punya circle juga belum tentu se-happy itu kok. Belum tentu se-happy sampai harus diiriin gitu ya. Nah, menurut kalian sepenting apa sih bestie dan circle? Bestie ini mungkin berarti kita definisikannya ya 1-2 orang best friend aja, gitu ya. Kalau circle itu mungkin more than that, gitu ya. Oke, siapa dulu yang mau? Silakan Cici Anggia. Waduh, karena paling tua nih kayaknya ya. Selalu duluan ya. Bestie ya, seberapa penting punya bestie? Menurut aku penting banget. Personally ya, menurut aku punya bestie itu penting banget. Kenapa? Karena lagi-lagi kita itu makhluk sosial, kita nggak mungkin lah bisa hidup sendirian ya, apalagi kalau misalnya dengan segala keseharian kita, keluh kesah kita. Ketika kita punya bestie itu pasti kita ada tempat untuk curhat gitu lah ya, itu basic banget, tempat untuk curhat, tempat untuk ngobrol, itu ketika kita punya bestie. Nah jadi menurut aku sendiri, itu penting banget sih punya bestie. Buat buang sampah. Ya, buang sampah ya. Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kasihan ya Even bestie kadang ya. nggak ada itu, kadang belum tentu ada solusi kan. Betul. Bestie juga nggak harus yang kayak nyeramahin juga Betul, kan. betul. Nggak harus yang Betul tapi banget. sekedar buang aja juga kadang bikin plong, betul nggak sih? Benar banget. Tapi Punya bestie. apakah di setiap momen hidupmu sampai sekarang selalu punya bestie atau ada masa-masa idol juga pas tahun-tahun tertentu kayak lonely gitu? Jujur ya, bestie jujur ya, yuyur. Bestie itu sebenarnya tergantung sebab jodoh juga ya. Kadang nih misalnya kita di waktu-waktu tertentu, waktu kita misalnya masih SMP, SMA, kita punya bestie yang udah deket banget 1-2 orang. Tapi itu karena waktu, karena kegiatannya juga, mungkin juga udah beda-beda lah sebab jodohnya, yang ini kemana, itu kita terkadang bisa juga punya bestie yang baru, yang lain, yang misalnya last for misalnya berapa tahun, dan itu bisa aja berbeda-beda sih. Jadi pernah sih ada masa-masa di mana lonely, ada sih, pernah ada masa-masa tersebut, kesepian, tapi juga nggak bisa memaksakan kan di waktu itu. Masa kita maksa misalnya orang untuk deket sama kita, itu kan secara alami ya, kita bisa deket sama orang sebab jodoh sama orang. Jadi ya gitu sih, ada sih masa-masa seperti itu. Jadi kalau memahami tentang sebab jodoh itu juga jadi enak ya. Benar nggak? Kalau orang yang nggak ngerti bahwa segalanya tuh ada sebab jodoh, ada karma, dan ada memang kadang ada waktunya. Yang ini misalnya yang ini bestie buat beberapa 1 tahun, yang ini kadang bestie buat 3 tahun, yang ini ada yang lebih apa. Kalau ngerti sebab jodoh, jadi kita nggak terlalu maksa gitu Iya, ya. benar Benar-benar nature gitu. Ya sesuai sebab jodoh gitu. Iya. Atau mungkin ada nggak di sini yang tadinya bestie sama si A sama si B, tapi si A si B ini udah jadian sama orang, akhirnya kan dia lebih depends ke orang dong, bener nggak? Masa masih curhat segala? Ini fashion. Pancingannya kena. Nggak bisa salahin situasi kayak gitu. Iya, Dia kan iya, juga iya. ada their own life, bestie yang lain juga ada, juga punya bestie lain. Jadi kayak nggak apa-apa sama-sama jalanin hidup. Yang penting tahu kayak she's my bestie, tapi kayak tetap go on the street. Jadi like nggak apa-apa gitu. nih ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, menurut itu kedewasaan loh. Iya. Maksudnya tuh begitu bestiemu itu melangkah ke jalur pacaran dan ujung-ujungnya ke merit dan sebagainya, ya itu kan memang pilihan dia, hidup dia. Lu nggak Betul. mungkin lagi nuntut kayak dulu Iya. zaman
hopeng-hopengan banget gitu, jatah waktunya tentu akan jauh berkurang. Yang penting gitu ya intinya baik-baik aja sih, nggak ada selek di antara kita. Kan sebenarnya kan nggak harus selalu bersama kan, namanya bestie. Ada loh kayak misalnya bestie yang misalnya nih kita deket banget sama orangnya, kita tahu kita deket sama orang ini. Cuman tuh kadang-kadang pas lagi kitanya sama-sama sibuk, kita menjauh. Misalnya menjauh ini bukan artian ada masalah gitu ya, enggak ada masalah, biasa aja. Cuman lagi sibuk masing-masing. Tapi pas udah giliran waktunya ketemu, ya udah klop aja gitu. Dan menggila juga. Dan emang ya kita tetap bestie gitu. Cuman kita memang nggak selalu harus bersama gitu. Itu juga itu bisa kayaknya sih. udah another level ya. Karena udah percaya dan pokoknya ya udah dia juga lagi nggak nyari, gue juga lagi punya. I mean namanya bestie pasti percaya nggak sih? Kalau you ada trust issue sama your bestie, itu kayaknya Kita nggak tahu itu deh. bestie atau bukan Iya, ya. kayak question mark. Berarti ya oke, berarti yang namanya bestie itu bukan berarti seminggu beberapa hari harus ketemuan, dalam sebulan harus berapa kali ketemuan. Kalau bener-bener udah punya chemistry yang Iya, cocok itu, ikatan even pas sebulan masing-masing sibuk nggak masalah gitu Iya, ya. bener banget. Oke, Given gimana? Ya, sudah menjawab. Ya gini, lu nah sekarang kalau Given kayaknya tipenya banyak circle gitu nggak sih? Sekarang kan tadi ngomong bestie dulu ya. Kalau bestie kan satu yang personally gitu lah. Kalau circle, menurutmu satu orang itu cukup punya satu circle atau 2, 3, 4 circle itu oke nggak? Lu punya berapa circle kira-kira? Ya beberapa ada lah, ya, nggak cuma satu. Kan extrovert. Cuman Extrovert ya. paling extrovert, Si paling paling extrovert. Cuman paling banyak ya, circle. ini maksudnya perlu ada atau enggak maksudnya? Enggak, lu sendiri, lu nya dulu deh, Oh, akunya sendiri ya ada beberapa. Jadi biasa misalnya terutama misalnya kayak ya cewek juga harusnya gini ya, misalnya circle cewek-cewek doang. Ya kita yang cowok-cowok juga punya circle Ada cowok-cowok yang sendiri. itu ya, yang itu. Jadi jokesnya juga berbeda ya sebenarnya. Tapi kalau circle yang misalnya bareng cowok cewek ya ada juga gitu. Dan juga misalnya kadang ada circle beda umur juga sih. Misalnya kayak kadang kita di situasi yang berbeda. Maksudnya gini, kayak di circle ini memang kita yang paling muda mungkin. Tapi mana di circle ini kita mana yang paling tua mungkin. Salah satu. Tapi dua-duanya ada benefitnya ya. Iya betul. Beda Jadi, aja gitu. Iya beda. Jadi mungkin maksudnya di satu sisi kita jadi yang paling junior, tapi di satu sisi kita juga yang jadi lebih senior. Oke, belum merasa gitu. Lucu aja gitu sih. Kayak sekarang ya. Kalian kan mainnya dari kelompok atas sampai bawah. Iya, Oke. bagus ya gitu justru. Betul. Jadi ya ada paling beberapa. Lalu dari sana ya pasti ada bestie-bestie yang keluar ya kan. Bestie-bestie yang keluar tuh maksudnya yang Oh ya, oke. Maksudnya dari circle ini dapat 1-2 bestie. Dari circle ini juga ada 1-2 dari yang paling top lebih lah intens gitu. lah. Nah, gitu. Yang you paling merasa aman kalau gua curhat nggak akan digibahin belakang misalnya, Iya. atau yang ini paling wise, paling bisa jujur gitu ya. Karena mungkin bisa kasih pendapat dengan jujur beneran, jadi bukan pendapat yang sesuai yang kita mau, tapi memang pendapat yang bisa apa adanya gitu. Nah, oke. Nelly, aku mau tanya, kalau menurutmu misalnya sampai satu titik you nggak punya circle gitu, is it normal? Is it okay? Itu balik Bukan lagi. bestie ya, circle. Circle ya. Jujur balik lagi tergantung situasi, tergantung orang-orangnya sih. Kalau misalkan emang misalkan kayak contoh ya, you study abroad gitu, kayak ke luar negeri gitu, dan kayak lingkungannya semua nggak ada yang bener, semua nggak ada yang religious, maksudnya kayak pada kayak kegelap-gelap. Frekuensi sama Iya, kita. terus kayak Belum. omongannya juga nggak ada yang bareng gitu, kayak nggak bisa paksa situasi juga kan. Jadi kalau misalkan Mendingan emang lonely daripada punya iya yang daripada punya circle terus kayak toxic. amit-amit pindah gitu kan kayak bad to you juga. Jadi kayak balik lagi ke situasi, kalau misalkan emang nggak memungkinkan buat you punya circle, it's okay gitu. You punya bestie 1-2 pun itu udah cukup. Gitu. Dan bestie pun nggak harus yang kayak ada banyak gitu sih. Yang penting kan ya bener-bener klop, ngomongannya semua sama. Wherever you need. Iya. Yang selalu ada ya. Ya selalu ada. Akan selalu menang. Paling ada. Yang paling ada. Oke, nah kita bacain dulu ya, ini dari teman-teman nih. Hasil survei sedikit aja. Apakah baiknya kita punya circle? Ini yang yes dulu ya. Yes, setiap orang harus punya beberapa. Misalnya di kampus, di wihara, jangan cuma di wihara doang. Karena di luar itu banyak loh orang yang inspiratif dan bikin kamu tuh tidak ketat dalam tempurung. Setuju atau? Setuju. Setuju. Setuju.
Mana ya kalau bisa ya jangan cuma di situ-situ aja satu circle doang gitu. Kita juga wawasannya juga pasti kurang gitu. Misalnya kita cuma dari dulu di Viara doang, tiba-tiba pas kita kerja ini beda banget kan, dari dulu Viara Kaget doang gitu ya, nggak bisa kayak memisahkan diri ya takutnya. kan? Terus kayak Sorry, aku motong mumpung soalnya orang tua ya kadang bisa Orang tua. dikat. Gini, pernah nggak misalnya you lagi intens ke Viara, terus besok-besoknya tiba-tiba you main sama orang temen luar, misalnya temen SMP, SMA dulu, tiba-tiba you kaget dia itu ternyata udah jauh banget wawasannya, udah di atas kita banget. Ada sih pasti ngerasa. Oh my god, kita ini seumuran tapi dia boleh ceritain. Kayaknya agak bisa ngerasa kayak gitu kan menurut aku, soalnya kan kita aktivitas di Viara dari Monday to Sunday ya, kayak full Mereka gitu bertiga kan. sih, mereka bertiga. Maksudnya full, jadi kita nggak begitu Punya waktu. punya waktu sama teman-teman di luar juga. Jadi kayak nggak bisa lihat loh mereka kayak udah inside skill-nya udah sejauh mana, ngerti kayak tentang dunia, ekonomi, kayak bisnisnya gitu udah semana. Tapi kayak ternyata kita kalah gara-gara kita terlalu fokus sama tugas-tugas Viara. Gitu. Wawasan bisnisnya, wawasan entrepreneurnya, wawasan misalnya lu lagi mau belajar jualan online dan sebagainya, misalnya nih, mereka tuh udah banyak Ya, mereka udah pengalaman, jauh. wawasan Gara-gara gitu. mereka punya banyak time buat read juga kan kita waktunya juga terbatas. Yuk. iya sih. Cuman lebih ke Tapi enggak, kalau gue lihat kalau Girvan kayaknya lumayan balance sih. Dia tuh sama teman luar keep in touch juga kan ya soalnya ya. Jadi memang dari awal memang nggak suka terlalu di satu, maksudnya memang nggak mau dari dulu. Maksudnya iya sih, memang lebih mau balance juga gitu ya. Jadi kalau bisa ya lebih balance aja, maksudnya itu bukan, tapi tetap kita punya pendirian ya. Iya. Ya, maksudnya Iya. kayak kalau teman ajak apa ya ikut-ikut aja maksudnya. What? Lu ikut? Bukan. Dalam konteks Masih baik. kalah Oh iya. Ya gitu lah ya. Jadi endingnya juga lebih apa ya? Ya nggak cuma di Bisa satu connect. tempat aja gitu. Kita bisa di tempat-tempat lain. Akhirnya ya mungkin ya koneksi juga. Mungkin Oh iya, koneksi juga penting loh ya. Jadi saran kalian berdua yang teman-teman di luar tuh bener-bener jangan diputus dong. Iya. Oh, jangan. Jangan. Jangan Nggak justru boleh. ya. tapi memang justru. bukan Iya. cuma ke arah koneksi ya. Memang pertemanan in general aja sih sebenarnya. Maksudnya kalau kita cuma punya di Viara doang ya semua patokannya pasti terkait Kalau dengan segitu doang. terkait dengan Viara ya bagus sih, cuman kita juga kan kalau bisa kita punya pendapat dari teman-teman kita yang dari kecil mungkin dari sekolah atau dari mana ya yang punya latar belakang yang berbeda dengan kita ya mungkin justru itu juga bagus gitu ya, sebenarnya pandangan keluasannya itu sih gitu kalau menurut aku gitu. Selama sama-sama baik sih, circle-nya positif gitu ya, di luar pun pasti juga akan bisa ada benefit lah bagi kita lah, membangun Misalnya kitanya juga gitu. dalam cari uang, mereka Iya. itu kadang kan lebih nafsu nih cari uang. Wah gila, jadi Lebih kan ambis. lebih Tapi ambis. bener loh. Iya dong, Kadang-kadang kalau kita nggak bisa, kita terlalu kuai gitu kan. Kalau orang wihara ada nggak sih kecenderungan terlalu kuai, Iya. belum apa-apa udah Karena pasrah. bersyukur. Jadi kayak mungkin Bersyukur takut bikin bersyukurnya nggak effort, iya. kan? Justru aku jujur salut ya sama orang-orang di luar sana. Kadang-kadang kan mungkin kita punya kecenderungan buat misalnya dalam contoh bekerja gitu ya. Mereka tuh bener-bener yang wah antusias banget bekerja gitu loh. Sedangkan Gila misalnya duit banget misalnya. iya, tapi itu in a good positive way. way. Iya, in a positive way gitu ya. Sedangkan misalnya kita cenderung kebanyakan yang lebih ke arah oh ya udah nggak apa-apa, Disyukuri. segini aja udah cukup gitu. Disyukuri apa? Bersyukur. Pakaiannya kan juga yang simple aja udah cukup gitu. Jadi balance lah Iya. kita. Selama itu baik ya, selama itu baik bukan yang mengarah ke yang negatif tentunya. Karena tentu kalau di luar sana kita juga pasti harus memilah circle kita sendiri sih. Remnya harus jelas Remnya juga harus ya. jelas. Ya, Kalau nggak ada rem bahaya juga ya Giri. Ya? betul sekali. Yang mana-mana. Oh, ngeri ya, banyak tikungannya. Oke, kedua yang yes nih, punya bestie dan circle itu hoki banget karena jadi support system. Kalau pas ada masalah pacar, keluarga dan lain. Kalau dihadapi sendiri berat nggak ya gitu. Mungkin Anggia ya. Aduh. Bisa jawab lagi ada temen yang gimana itu Iya, tuh, jujur ya. itu tuh. Nggak perlu spill. Jangan spill nama ya. Lebih ke gimana ya, normal ya, namanya juga manusia, pasti kita dalam 1 tahun nggak mungkin lah ya nggak menghadapi masalah, mau itu kecil mau itu yang biasa-biasa aja. Kalau misalnya kita itu sendiri tuh pasti kita cenderung merasa kok
kayaknya di dunia ini aku doang yang begini gitu loh. Itu sebenarnya nggak begitu, cuman kita merasa karena kita sendiri, kita kebanyakan berpikir kayaknya orang lain nggak begini deh. Terus Kita nggak cernanya dapet- juga sendiri ya. Iya, cernanya Cerna juga sendiri. sendiri. Kita juga nggak dapet Perspektif masukan, dari perspektif lain. Apalagi insight kalau dari orang kepala lagi luar. toksik, pikirannya Udah, makin kemana-mana udah lagi, negatif semua. negatif lagi. Dan kita juga ketika kita lagi negatif terus kita sendirian, kita juga pasti cara kita bersikap kepada orang lain juga orang juga pasti nggak seneng karena kenapa? Karena kita tuh Oh. kayaknya orang negatif banget gitu. Tapi ketika kita punya teman untuk jadi sandaran kita, itu tuh benar-benar membangun banget jujur. Jujur aku ada circle yang benar-benar positif banget. Wih. Ketika misalnya satu orang nih lagi ada masalah, yang lain tuh benar-benar bukannya yang kompor-komporin secara negatif, tapi itu benar-benar yang ayo semangat Circle gue tuh kamu. gitu. Tapi justru itu sebenarnya ya, enggak, kita imbalance juga nih, imbalance juga nih. Kadang komporin, kadang Betul. kadang juga kasih sesuatu yang membangun gitu, Di motivasi. belakang bagi kita. kamera tuh Kalau terlalu tuh waktu itu tuh. Kalau terlalu bijak kayak kurang asik juga ya. Kadang kita, kadang kalau lagi butuh menggila malah nggak terlalu pengen yang wise gitu nggak sih? Malah pengen yang bisa menggila bentar dulu. Tapi Cari yang toksik dikit gitu ya. Nggak ya bercanda. kalian Filter ya. Tapi ngomongin yang tadi Fain bilang ya, sebelum ke arah maksudnya bersyukur punya circle-circle-nya, tadi kan Fain bilang hoki banget ya kalau punya circle ya katanya, hoki banget gitu. Sebenarnya bisa dibilang iya hoki, tapi lebih tepatnya effort juga sih. Maksudnya, maksudnya ketika mau punya teman-teman dan punya circle ya artinya ya harus effort juga dalam mencari teman juga. Jadi maksudnya misalnya beberapa dari teman-teman kita introvert misalnya, ya orangnya memang iya gue memang lebih suka di rumah aja sih, gue memang nggak suka ikut kegiatan ini itu. Terus tiba-tiba dia bilang, oh iya ya memang hoki lah lu punya circle ini, ya nggak juga gitu ya kan, ya kenyataannya lu di rumah doang ya kan gitu ya. Ini seru banget, nanti kita bakal bahas di part-part selanjutnya. Iya. Maksudnya maksud Girvan, sorry kalau menurut gua maksud lu tuh orang punya circle, ada yang punya circle banyak itu juga ada reasonnya. Ya. Misalnya Kenapa how bisa to be punya? orang yang menyenangkan. Kenapa lu misalnya lu kayak tadi Anggia kan bilang kan mungkin di masa tertentu kita lonely. Waktu kita lonely mungkin satu sebab jodoh, tapi satu juga mungkin waktu itu sifat kita nyebelin banget sampai nggak ada Bisa yang mau jadi, jadi bestie iya. kita gitu bener nggak? Ya oke, nanti di part lain kita coba bahas itu. Iya, iya. Good. Bijak. Cuma maksudnya poinnya itu cuman janganlah takut untuk cari-cari kegiatan dan Open diri kita iya, open ya. diri Iya. aja gitu. Jadi maksudnya buat yang merasa iya tapi gua nggak punya bestie gitu ya kan. Ya ikut-ikut aja dulu kegiatan beberapa, nanti juga akan ketemu, kalau memang berjodoh akan ketemu klub 1-2 teman. Ada harga yang perlu dibayar untuk Ya. kelak kamu dapat bestie Ya, atau dapat Memang circle. bener circle itu perlu maintenance loh. Iya. Perlu maintenance, gak Kalau lu bisa. punya ego, ya. kayaknya orang semua capek sama lu gitu, bener nggak sih? Aku Bener pernah banget. ngeliat ada satu temen yang gila kalau di IG toxic di mana. Ya nggak heran kalau akhirnya dia sendiri gitu. Soalnya gini nih, kalau misalnya kita punya circle nih, kita pengen misalnya punya sahabat yang misalnya perhatiin kita, tapi kitanya sendiri nggak mau perhatiin mereka, ya itu mah gimana ya? Cuma Bestie dikasih juga doang gitu. nggak bisa nunggu orang Iya. buat datengin kita juga harus effort Usaha. cari gitu. Iya. Oke, good. Satu lagi. Ya, tetap baik punya bestie dan circle itu baik, tapi jangan dipaksakan. Jangan demi punya bestie lalu jadi people pleaser, artinya jadi sengaja jadi baik in any way, lalu akhirnya nggak punya pendapat sendiri, nggak punya pendirian sendiri gitu. Jadi demi punya bestie akhirnya jadi baik gitu. Itu memang ada sindrom kayak gitu ya. Jadi tetaplah jadi diri sendiri. Wih, wise banget. Nantinya semesta akan mempertemukan kamu dengan frekuensi yang sama. Si paling bijak. Tapi maksudnya ada bagusnya juga sih tetap sih. Maksudnya dia punya prinsip dia juga. Maksudnya ya pasti. Tapi maksudnya kalau untuk awal-awal ya mungkin oke juga, tapi bukannya fake ya. Tapi lebih ke ya memang kita kan mau ketemu orang ya kita baik ya kan. Tapi kalau memang ternyata kita orangnya bukan yang
bukan yang sebaik itu, bukan yang gitu, ya jangan dipaksakan juga gitu. Tapi memang ya bukan berarti jadi orang apa adanya, memang jadi orang yang ya fun aja gitu ya kan, ya nggak gitu juga Tapi itu gitu. waktu first impression lah. Ya, Iya, mulai dulu. Iya mau tajam aja ketemu orang baru kenal, kok alis lu mereng sebelah gitu ya kan? Kok ada dosa ya? Ya nggak gitu juga gitu kan. Bukan sih. Baru kenal. Ya baru kenal udah ngomongin Kok fisik. kayaknya lu di IG sama ini beda banget ya? Udah judging ya. Baru kenal. Males sih kayak gitu. Males sih kayak gitu. Males ya. Buat Ini awal-awal imbalance lah. Semua itu imbalance. Tapi jangan jadi munafik juga. Ya. Ho. Tapi maksudnya nanti kalau memang nggak merasa secocok itu ya udah. Kita kan punya biasa sinyalnya aja. sih. Iya. Kalau emang nggak cocok ya akan yang buat Jangan dipaksakan gitu. karena Naturally kayaknya masuk circle dia keren banget nih. Akhirnya menjadi orang yang bukan Diri dia kita banget sendiri. gitu. Oke, nah sekarang aku punya jawaban yang tidak. Ada 3 juga. Balance banget ya. Nah, ya, tidak perlu ada sengaja punya bestie atau circle ya. Berbaur secara luas aja lebih baik masih. Jadi dia benar-benar average gitu. Lucu juga sih. Jadi dia nggak punya bestie, nggak punya circle, pokoknya merata aja berbaur secara luas. Ada juga yang gitu ya. Lucu. Ada komen? Gimana ya? Aku sih nggak begitu ya. Iya, aku juga. Tapi kayaknya aku tahu memang ada orang-orang yang begitu. Ada ya, kayak ada gitu yang ya. begitu. Ya kalau memang ada happy dengan begitu ya sudah kali ya jalanin Tapi aja ya. kayaknya menurut aku pribadi ya kayaknya nggak mungkin ya begitu ya. Soalnya kenapa? Karena Mungkin belum masa ketemu sih aja. encourage gitu, maksudnya. mungkin Iya. belum ketemu aja, masa sih nggak, soalnya kan kita kan namanya juga hidup kan ada sebab jodoh ya. Kita pasti secara natural tuh lebih dekat sama beberapa orang tertentu dibanding sama yang lainnya, dan itu kita nggak sengaja membuat diri kita seperti itu, memang secara natural terjadi aja sih. Jadi mungkin ada baiknya kita temenan sama semua orang, artinya kita nggak memilih-milih circle atau bestie gitu ya, cuman bestie itu juga sebenarnya nggak sengaja kita. Secara sifat alaminya Iya. manusia harusnya tetap Nggak ada. disengaja-sengajain gitu, cuman Yang ya cocok memang akan berkumpul betul, bersama betul gitu. sih. Itu kalau dari pendapat pribadi ya gitu, mungkin ada bagusnya juga kalau pendapatnya yang seperti tadi itu. Sebenarnya nggak ada salah atau benar, tapi kan kalau kayak you club with everyone gitu, kayak siapa tahu your true self itu kayak belum keluar, jadi kayak malah diumpetin gitu apa ya, jadi kayak takutnya bisa fake. Padahal Melly kelihatan kan baik-baik, padahal sebenarnya galak banget ya. Ya kan? Ya kan? Jangan. Canda. Mau. Nah itu udah kelihatan nih, Mereka mereka berdua sepupuan ya guys ya, kalau agak tepok-tepok Iya. gitu ya. Aku nggak ikutan. Sering disabet kok. Senggol bacok. Oke, tidak perlu kalau punya satu sahabat tapi cocok banget, itu udah cukup kok, daripada punya beberapa tapi banyak drama. Kayaknya agak-agak trauma ya nih yang ketik ya, agak-agak ada trauma gitu. Lebih baik 1-2 tapi bestie, tapi lebih bagus daripada, ada yang mau komen? Daripada punya circle tapi banyak dramanya, banyak fake-nya. Mungkin dia pernah di circle tapi Sakiti yang mungkin. gila-gila atau ngejas Drama ya. orang terus. Drama kan berarti kayak ada masalah gitu. Namanya hidup kan nggak ada yang mulus. Jadi kayak ya udah, you sering sih, maksudnya kayak di circle malah kayak drama jadi ngerasa kayak sama bebanin. Atau nyebelin gitu Iya, sama tapi si itu. back again Ya kalau udah, you gitu take ya. positive sides-nya, dia tetap kayak temenin you main-main apa segala macam. Oh. Jadi kayak ambil aja yang positif, yang drama-dramanya negatif Ya udah, nanti pelan-pelan gitu ya. juga hilang. Jadi kayak ya udahlah. Paling pas lu sebel ya sebel bentar aja Iya, gitu, sebentar jangan aja. judging. Jangan juga. judging dia Heeh. bad gimana gitu. Oke, kira-kira buat part pertama kita segitu dulu. Kita akan lanjut di part kedua. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.